Bayangkan tinggal bertetangga dengan seseorang yang tampak sempurna, ramah, kaya raya, dan dermawan. Tapi, bagaimana jika di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia gelap yang melibatkan tumbal manusia? Desa Sukamaju adalah desa kecil yang tenang. Adi, seseorang pemuda yang tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya, menjalani hari-harinya dengan bekerja di ladang. Hidupnya biasa saja, hingga suatu hari, rumah kosong di sebelahnya diisi oleh seseorang pria yang mengaku bernama Pak Karso. Pak Karso adalah pria berumur 50-an, dengan tubuh kekar dan tatapan tajam. Ia datang bersama satu truk besar berisi perabotan mahal. Hanya dalam hitungan hari, rumah yang tadinya reot berubah menjadi sangat mewah. Jendela-jendelanya baru dipasang, temboknya dicat ulang, dan taman yang penuh bunga bermekaran menghiasi halaman depannya. Desas-desus mulai menyebar di desa. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Sebagian orang percaya ia adalah pedagang sukses dari kota. Sementara yang lain menyebutkan bahwa kekayaannya berasal dari sumber gelap. Adi tak terlalu memperdulikan gosip itu. Tapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. Malam-malam, Adi sering mendengar suara langkah kaki dan bunyi pintu berdiri dari arah rumah Pak Karso. Ia juga melihat cahaya lilin berkedip dari jendela atas, meskipun Pak Karso tinggal sendirian. Rasa penasaran mulai menggelitik Adi. Suatu malam, saat Adi pulang dari warung, ia melihat Pak Karso berdiri di halaman rumahnya, memandang ke arah ladang belakang desa. Wajahnya diterangi cahaya bulan, memperlihatkan senyum yang tampak ganjil. "Adi," sapa Pak Karso. Suaranya berat dan ramah. "Apa kau pernah mendengar cerita tentang pohon beringin besar di ladang itu?" Adi mengangguk. Pohon beringin itu terkenal angker. Banyak cerita mistis tentang penampakan makhluk halus di sekitarnya. Ada sesuatu yang istimewa di sana. Kadang, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia menyimpan rahasia besar. Lanjut Pak Karso sambil tersenyum. Pembicaraan itu mengganggu pikiran Adi. Keesokan harinya, ia sengaja pergi ke ladang dekat pohon beringin. Ia menemukan jejak kaki yang aneh, seperti bekas cakaran besar mengarah ke arah hutan. Bau amis menusuk hidungnya, membuatnya mual. Rasa penasaran Adi memuncak ketika ia mendengar desas-desus tentang seseorang anak kecil yang bernama Siska yang hilang di desa. Anak itu terakhir kali terlihat bermain di dekat rumah Pak Karso. Meski tidak ada bukti, banyak orang diam-diam mencurigai Pak Karso. Adi memutuskan untuk mengintip rumah tetangganya pada malam hari. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke halaman belakang rumah Pak Karso dan mengintip melalui celah jendela. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan, Pak Karso duduk bersila di depan sebuah altar. Di atas altar itu ada foto Siska, bersama dengan boneka kecil dan beberapa helai rambut. Lilin-lilin menyala di sekitarnya, dan sebuah mangkuk besar berisi cairan merah diletakkan di tengah. Pak Karso merapalkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Adi. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di dinding ruangan. Bayangan itu berbentuk makhluk bertanduk dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatap lurus ke arah Adi, seolah menyadari kehadirannya. Adi pun panik. Ia berlari pulang ke rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Setelah malam itu, Adi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh bayangan hitam yang melolong seperti serigala. Setiap kali ia terbangun, ia merasakan nyeri di tubuhnya dan menemukan bekas cakaran di lengannya. Tetangga-tetangga lain juga mulai mengalami hal-hal aneh. Ayam-ayam peliharaan mati mendadak. Suara tangisan anak kecil terdengar di malam hari. Dan beberapa warga desa melaporkan melihat bayangan hitam melintasi ladang mereka. Adi mencoba menceritakan apa yang ia lihat kepada Dimas, sahabatnya. Dimas awalnya skeptis. Tapi ketika ia sendiri melihat bayangan besar melintas di dekat rumahnya, ia mulai percaya. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Karso," kata Dimas. Adi dan Dimas memutuskan untuk menyelinap ke rumah Pak Karso pada malam hari. Dengan hati-hati, mereka memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah altar besar dengan benda-benda ritual. Ada kain yang diambil dari orang-orang desa yang hilang, dan sebuah buku tua yang berisi mantra-mantra hitam. "Ini pesugihan," bisik Dimas dengan gemetar. Ia menggunakan tumbal manusia untuk mendapatkan kekayaannya. Saat mereka hendak keluar, Pak Karso muncul dengan wajah marah. "Kalian seharusnya tidak berada di sini," ucapnya dingin. Sebelum mereka bisa melarikan diri, bayangan hitam besar muncul di belakang Pak Karso. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking.
membuat telinga mereka terasa seperti akan pecah. Pak Karso menjelaskan dengan nada dingin bahwa ia telah membuat perjanjian dengan makhluk itu. Setiap tumbal yang ia serahkan memberinya kekayaan, tapi makhluk itu sekarang menginginkan lebih. Kalian datang pada waktu yang tepat, kata Pak Karso sambil tertawa. Aku butuh 2 tumbal malam ini. Adi dan Dimas berusaha melawan, tapi bayang hitam itu terlalu kuat. Dimas berteriak saat tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Adi mencoba melarikan diri, tapi ia kehilangan kesadaran setelah merasakan cakaran tajam di punggungnya. Ketika Adi terbangun, ia berada di tengah hutan. Tidak ada tanda-tanda Dimas atau rumah Pak Karso. Saat ia kembali ke desa, ia menemukan bahwa rumah Pak Karso telah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Warga desa hanya mengatakan, Pak Karso, siapa itu? Tidak ada yang pernah tinggal di rumah kosong itu. Setelah kejadian itu, Adi merasa dihantui. Ia sering bermimpi tentang Dimas dan makhluk hitam itu. Ia tahu bahwa rahasia kelam Pak Karso akan selalu menjadi luka yang tak pernah sembuh.